sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan berkat kasih setianya dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pada saat ini. Bersyukur karena pagi ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh duduk diam di kakinya mendengarkan suara Tuhan. Hari Rabu 16 April 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, tidak pernah berkesudahan dari kehidupan kami. Terima kasih semalam telah berlalu dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang baru, serta pengharapan yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan melalui firman di pagi hari ini. Kuasa kegelapan yang mencoba mencuri benih firman-Mu, kami mau tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, biarlah benih firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di lahan hati kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-11. Yohanes 15 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Sekali lagi saya bacakan, Yohanes 15 ayat 11, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Ada sebuah ilustrasi tentang seorang raja dan tukang bangunan, tukang kebunnya. Seorang raja ini ingin sekali membangun sebuah taman yang melambangkan nilai-nilai yang dianut di dalam masa pemerintahannya. Kemudian ia memanggil tukang kebunnya, kemudian memerintahkan tukang itu untuk menanam 6 pohon. 6 pohon yang masing-masing sekiranya akan mewakili pertama kekayaannya, kemudian keindahan, kemudian kemenangan, kemudian kekuatan, kewajiban, dan yang paling terakhir mewakili sukacita. Sebagai pusatnya, ia menempatkan sebuah patung sebagai simbol kebijaksanaan dan kestabilan dari kekuasaannya, pemerintahannya. Dan ketika taman telah selesai, raja melihat dan dia terkejut karena tukang kebun ini memilih pohon kurma untuk melambangkan pohon yang terakhir, pohon sukacita, pohon yang ke-6. Kemudian raja berkata kepada tukang kebunnya, "Aku mengira kau akan menanam pohon berbunga seperti tulip atau bunga magnolia. Mengapa justru kamu memilih pohon kurma?" Tanya raja kepada tukang tersebut. Kemudian tukang itu berkata kepada raja, atau tukang itu menjawab raja, katanya, "Pohon atau tanaman berbunga yang indah tumbuh subur di tanah yang kaya akan nutrisi, dengan air dan sinar matahari yang cukup. Namun, pohon kurma
Dia akan bertahan di tanah gersang, bahkan di padang pasir yang tandus. Akar-akarnya menembus jauh ke dalam tanah, mencari sumber air yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itulah sebabnya kenapa saya memilih pohon kurma untuk ditanam sebagai pohon terakhir, pohon sukacita yang melambangkan kerajaan pemerintahan Baginda Raja. Itulah sukacita sejati, bukan karena kondisi luar yang mendukung, tetapi karena memiliki sumber yang dalam dan tidak tergoyahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita umat manusia, kehidupan kita murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Saudaraku, banyak orang mencari sukacita dari hal-hal duniawi seperti jabatan, harta, kekuasaan, kenamaan, kejayaan, kenyamanan hidup. Namun, semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Sukacita yang sejati itu berasal dari hubungan kita dengan Yesus Kristus yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Apakah kita memiliki kekayaan yang berlimpah, atau apakah kita dalam keadaan kondisi yang sehat atau sakit, atau kita sedang memegang jabatan atau tidak. Sukacita kita itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang nampak oleh mata, oleh hal-hal yang bersifat fisik atau bersifat jasmani yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, yang bisa terlihat oleh mata. Tapi sukacita kita itu bergantung oleh hubungan kita dengan Yesus, hubungan yang intim dengan Yesus. Dikala kita memiliki persoalan, kita memiliki masalah, sedang dalam pergumulan yang sangat berat sekalipun, sukacita itu akan tetap menjadi bagian dari pengikut-pengikut Kristus. Yesus Tuhan adalah sumber sukacita yang sejati. Seperti Dia tinggal di dalam kasih Bapa dan taat kepada firman-Nya, kita pun dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya agar sukacitanya melimpah dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, apabila kita merasa bahwa sukacita itu mulai pudar dari kehidupan kita, mungkin kita telah menjauh dengan sendirinya, menjauh dari kasih-Nya, memilih mengikuti mungkin kehendak kita sendiri daripada kita mentaati firman-Nya. Maka dari itu, agar sukacita Tuhan itu penuh di dalam kita, maka kita harus kembali kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, melakukan kehendak-kehendak Tuhan, sehingga sukacita Tuhan itu kembali dan penuh di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita menjadi orang yang berbahagia dengan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu, mengajarkan kami tentang bagaimana sukacita kami itu penuh di dalam hati kami. Tak kala kami jauh daripada Engkau, meninggalkan Engkau, Tuhan, kami harus kembali taat kepada firman-Mu sehingga sukacita-Mu itu Tuhan penuh di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Engkau memberkati kami, Engkau berkati dalam setiap studi kami, usaha pekerjaan kami, bahkan Tuhan di dalam segala pelayanan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam gumul karena sakit. Kau jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Jehova Rafa, kami percaya Engkau mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah iman, Engkau kuatkan iman mereka yang sedang bersusah hati. Hadirlah Roh Kudus untuk menghibur saudara-saudara kami, mereka yang sedang berputus asa dan berbeban berat, kehilangan pengharapan. Tuhan hadir, berikanlah pengharapan yang baru di dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang terikat, terbelenggu oleh dosa, Tuhan, bebaskan, Kau lepaskan mereka, dan berilah kemenangan bagi mereka di dalam nama Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan, pergumulan, beban berat, Tuhan, beri jalan keluar, dan nyatakanlah Tuhan mujizat-mujizat untuk atas kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, bekerja di dalamnya, dan semuanya itu untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami belum sempurna Tuhan, mari Engkau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Jadilah orang yang berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kita semua yang merasa diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini, untuk boleh membagikan video ini kepada teman, saudara, kerabat kita yang lainnya, agar berkat yang kita terima mereka pun turut menerima berkat yang sama. Sampai bertemu besok pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.